Di balik luas dan dalamnya lautan biru, sebagian besar masih tertutup misteri. Sekitar 70% permukaan bumi ditutupi oleh perairan yang luas. Tapi meskipun lautan merupakan bagian terbesar dari planet kita, manusia baru berhasil mengeksplorasi 5%-nya saja. Namun meski jumlah lautan yang dieksplorasi masih sangat sedikit, kita telah menemukan banyak hal menakjubkan di bawah laut. Di video kali ini saya akan membahas misteri temuan laut yang sangat fenomenal. Tapi sebelum saya mulai ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel saya ini agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa menyajikan berbagai fakta dan kisah menarik lainnya. Langsung saja kita mulai ke misteri yang pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, lempeng tektonik Amerika Utara perlahan-lahan menjauh dari lempeng tektonik Eurasia. Jurang di antara keduanya yang disebut dengan Mid-Atlantic Ridge bisa dilihat di darat atau dengan menyelam di dekat Islandia. Menurut peneliti, kecepatan rata-rata dua lempeng tektonik ini saling menjauh atau melebar, sekitar 2,5 cm per tahun. Pada tahun 1967, kota pelabuhan bawah laut Pavlo-Petri ditemukan oleh Dr. Nick Fleming di pantai selatan Yunani. Para arkeolog percaya bahwa kota Pavlo-Petri adalah ibu kota perdagangan saat itu, karena banyak tembikar kuno ditemukan di dalamnya. Sekitar tahun 2009, Fleming menyatakan kota bawah laut itu paling tidak berusia sekitar ribuan tahun. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu reruntuhan bawah laut tertua yang mereka temukan. Pavlo-Petri diperkirakan berukuran sekitar 100.000 meter persegi dan lokasinya yang terpencil diyakini sebagai penyebab kondisinya tetap terpelihara. Yang membuat Laut Hitam sangat unik di antara lautan yang lainnya adalah karena memiliki sungai di bawah laut. Di bawah Laut Hitam ditemukan ekosistem yang mirip daratan. Di sana ada pohon, binatang, dan bahkan sungai serta air terjun. Air sungai di bawah laut terbentuk karena salinitasnya atau kandungan garamnya jauh lebih padat daripada air Laut Hitam. Selain itu, tingkat sedimen airnya juga memungkinkannya mengalir bebas di bawah laut. Ngarai Zemcuk adalah ngarai bawah laut yang terletak di suatu tempat di tengah Laut Bering. Terbentang kira-kira sekitar 8.800 km kubik. Relief vertikal Ngarai Zemcuk diperkirakan sekitar 8.500 kaki di atas Laut Bering sampai ke dasar cekungan Aleutian. Karena ukuran Zemcuk yang sangat besar, tidak mungkin melihatnya secara keseluruhan dari dekat. Satu-satu cara untuk melihat seluruh ngarai adalah dengan melihatnya dari luar angkasa. Bimini Road atau terkadang disebut Bimini Wall adalah formasi batuan bawah laut yang menyerupai jalan yang terletak di Bahama. Formasi batuan ini ditemukan pada tahun 1930-an. Sekitar 6 meter di bawah permukaan, Bimini Road dapat diakses oleh siapa saja yang ingin melihatnya secara langsung. Asal jalan Bimini masih menjadi misteri. Namun ada yang mengatakan bahwa jalan ini mungkin menuju kota mitos Atlantis. Mitos tentang kota Atlantis yang disebut oleh filsuf Yunani Plato sangat mempesona semua orang. Deskripsi Plato tentang kota ini begitu kontroversial sehingga banyak orang mencoba membuktikan keberadaannya berkali-kali meski tanpa hasil. Namun ada penemuan bekas kota Atlantis yang dikatakan mendekati kenyataan. Di suatu tempat yang dekat dengan Inggris Raya, Doggerland adalah daratan arkeologi yang tenggelam di laut sekitar 8.500 tahun yang lalu. Doggerland adalah rumah bagi nenek moyang gajah mammoth saat itu. Kemudian sekitar 6.200 sampai 6.500 sebelum Masehi, Doggerland mengalami banjir akibat naiknya permukaan laut. Fakta menarik lainnya tentang Doggerland adalah bagaimana daratan itu telah menghubungkan Britania Raya dengan benua Eropa selama periode glasial terakhir. Ditemukan pada tahun 1984, Atlitiam adalah sebuah desa Neolitik yang terendam di dekat pantai Atlit, Israel.
Reruntuhannya membentang sepanjang 8-12 meter dan berisi beberapa rumah, sumur air, benda, artefak, dan beberapa bangunan kuno yang menakjubkan. Di antara reruntuhannya ada struktur yang menarik dan diyakini merupakan situs ritual. Struktur itu berisi beberapa batu besar membentuk lingkaran di sekitar lubang yang menyerupai mata air. Selain itu, para peneliti juga menemukan apa yang mereka yakini sebagai bekas sumur batu yang ternyata menjadi tempat pembuangan jenazah manusia. Ventilasi hidrotermal adalah retakan di permukaan laut di mana air laut dipanaskan. Ventilasi ini umumnya melepaskan aliran air panas yang seringkali mencapai suhu hingga 370 derajat Celcius, sehingga hampir serupa dengan sumber air panas. Kadang-kadang ventilasi hidrotermal melepaskan magma yang kemudian menciptakan embusan hitam asap bawah air. Asap hitam bawah air yang dilepaskan ventilasi ini disebut black smokers. Warna hitam pada asap itu disebabkan oleh penumpukan besi sulfida di dalam ventilasi yang ikut terlepas. Meskipun ditemukan di lingkaran Arktik di suatu tempat antara Norwegia dan Greenland pada tahun 2008, lubang hidrotermal bisa ditemukan di mana saja di lautan. Chuklagon adalah kuburan kapal dan pesawat yang terletak di Kepulauan Caroline di Samudra Pasifik. Di suatu tempat dekat dengan New Guinea dan Filipina, Chuklagon adalah kuburan kapal dan pesawat Jepang dari Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1969, keluarlah film Ghost Fleet, film dokumenter yang diproduksi oleh penjelajah sekaligus membuat film Jacques Cousteau. Dalam proyek ini, Cousteau menjelajahi reruntuhan Chuklagon. Selama penjelajahan ini dikatakan mayat-mayat bisa dilihat dari atas permukaan air. Di dalam reruntuhan yang paling dalam, beberapa jasad masih terlihat di tempat di mana mereka meninggal. Jasad-jasad penuh lubang itu seperti menunggu untuk diselamatkan. Terletak di lepas pantai Belize, Great Blue Hole adalah lubang terbesar di bumi yang pernah ada. Lubang raksasa ini merupakan daya tarik wisata yang populer, terutama bagi penyelam dan petualang yang mencari tantangan. The Great Blue Hole mulai mendapat perhatian ketika Jacques Cousteau menemukannya pada tahun 1971. The Great Blue Hole sebenarnya adalah gua batu kapur purba yang berasal dari saat zaman es. Lubang ini berdiameter 300 meter dengan kedalaman 125 meter. Ukuran yang sangat besar cukup menantang bagi para pemberani dari berbagai belahan dunia. Itu tadi misteri temuan laut yang sangat fenomenal. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching.